Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad dan nabiy wa rasulah wa bi ziknin mu'alab zikni fama ma'abad. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabatku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, semoga selalu diberikan kekuatan dan juga selalu kita diberikan Al-Furqan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan sehingga kita bisa melalui hari-hari kita dengan jauh lebih baik lagi. Senin pagi, ya, di agenda kita seperti biasa, ngopi pagi. Nah, ngopi kami, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu di hari Senin yang penuh dengan inspirasi. Jadi karena ngopi pagi, siapin kopinya dulu ya, insya Allah. Ini kopi Aceh ini, dari apa namanya, Teh Elsa dari Bandung dikirim, insya Allah. Langsung dari Aceh, kopi gayo kali ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah pagi ini kita ngobrol pagi lagi ya di ngopi pagi ini di hari Senin. Biasanya habis weekend itu orang-orang rata-rata pada nggak semangat, kurang bergairah ya. Mau masuk hari Senin lagi tuh rasanya malas gitu ya. Padahal hari Senin itu adalah hari kita awal ya, awal dalam suatu pekan ini untuk kita aktivitas lagi. Nah, di ngobrol pagi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan melalui Japri ya. Nah, nanti akan coba saya bahas. Ya, pertanyaannya gini. Tema kita adalah tentang ekspansi di masa pandemi. Nah, jadi temanya adalah ekspansi di masa pandemi. Apakah di masa pandemi ini kita harus tetap buka cabang, ataukah kita di masa pandemi ini tetap harus ekspansi? Apa kita di masa pandemi ini kita harus tetap apa namanya, buka outlet dan seterusnya ya? Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi karena yang menanyakan lebih dari satu orang, ada yang rencananya mau membuka outlet, apa namanya, yang tadinya hanya melayani delivery saja, terus berkeinginan untuk di sekitaran rumahnya dijadikan store untuk usaha cake gitu ya. Ada juga yang sebelumnya jualan pizza sudah punya satu outlet, lalu pengen buka outlet lagi yang kedua gitu pada saat itu. Ada juga teman-teman yang lainnya yang berniat untuk membuka brand baru karena bisnis yang sebelumnya sudah tidak memungkinkan dan apa namanya, di kondisi pandemi ini pengen shifting gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Pertanyaan ini menarik gitu ya, dan jawabannya bisa jadi berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, ekspansi di masa pandemi ini boleh atau tidak ya? Nah, pada dasarnya begini. Bisnis itu strateginya disesuaikan dengan kondisi. Jadi setiap bisnis punya kondisi berbeda-beda sehingga strateginya nggak sama. Nah, karena strateginya nggak sama, maka kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam setiap kondisi. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang, ini sebagian besar orang takut untuk melakukan yang namanya ekspansi bisnis gitu. Karena apa? Mau nunggu nanti, oh selesai kondisinya sudah tidak pandemi lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ditanya, "Coach, baiknya gimana?" gitu. Maka yang pertama, tips yang pertama, lakukan dulu asesmen pribadi. Lakukan penilaian pribadi kepada usaha kita. Apakah usaha kita itu dalam dari tiga kondisi itu ada di mana? Apakah usaha kita dalam kondisi sehat? Sehat itu artinya omsetnya bertumbuh, cash flow-nya bagus, ya cash-nya juga bertumbuh. Dua, dalam kondisi yang stagnan atau normal-normal saja, jadi penjualannya stabil, tidak naik terlalu signifikan, juga tidak turun terlalu signifikan. Atau yang ketiga, lagi sakit, declining, omset turun, cash flow juga turun, permintaan sedang turun. Nah, kalau Anda dalam kondisi yang pertama, bisnis lagi bagus, lagi sehat, ekspansi menambah jumlah cabang, outlet, dan yang lainnya, it's okay, itu nggak apa-apa. Bagus malahan gitu ya. Kenapa? Karena ada opportunity, ada peluang yang bisa Anda optimalkan. Tapi kalau dalam titik yang kedua, yang stagnan, nah menurut saya di sini Anda harus benar-benar jeli untuk ekspansi itu. Anda harus lihat detail strateginya. Apakah memang sudah waktunya Anda untuk ekspansi atau belum? Tapi kalau Anda sedang declining, sedang turun, mungkin bukan buka cabang, tapi bisa jadi Anda melahirkan brand baru, Anda melahirkan unit usaha baru gitu. Nah, ini tiga ini strateginya tidak sama gitu. Maka yang pertama, pada saat pandemi Anda mau melakukan ekspansi, analisa dulu Anda ada di mana. Apakah Anda dalam stage yang lagi growth, apakah stage-nya lagi stagnan atau stage-nya Anda lagi declining. Nah,
Tiga ini tentu nggak sama. Yang satu strateginya kalau declining pivot namanya, kalau stagnan ini ada apa namanya bisa jadi shifting, tapi kalau Anda sedang growth ya Anda mau nggak mau scale up namanya. Jadi tiga ini pendekatannya berbeda-beda gitu. Nah, maka dari sini bagi teman-teman yang bertanya, apa kita ekspansi atau tidak? Evaluasi dulu ya. Nah, ini ada saya coba baca sedikit ya, saya lengkapi. eh ada yang ragu ya kira-kira gitu. Mau ekspansi dengan estimasi ini kalau seandainya apa namanya mau ekspansi ini butuh biaya kurang lebih sekitar 100 jutaan gitu. Nah, sebenarnya omsetnya sedang mengalami penurunan walaupun tidak rugi gitu. Nah, ini gimana ya baiknya gitu ya. Nah, dan niatnya punya outlet ini bahwa meyakinkan konsumen itu bahwa outletnya tuh real karena memang dari awal jualannya tuh online. Zaman dulu tahun 2004 masih punya banyak apa namanya channel distribusi, ada channel promosi kayak ada Blogspot, ada Multiplay, WordPress, dan belum banyak saingan online. Makanya case-nya bagus. Iya, memang benar karena memang zaman dulu itu sebenarnya bukan masalah zaman dulu nggak ada saingan, sama dulu juga banyak saingan. Bedanya dulu waktu zamannya masih main Multiplay, Blogspot dan juga WordPress, kita mungkin termasuk yang leading karena memahami memahami dunia Blogspot, WordPress yang lain nggak paham. Nah, bedanya kadang kita nggak berkembang. Ketika eranya sudah berubah, mainannya sudah berubah, terus apa namanya kayak medianya berubah, yang tadinya mainan di Kaskus, Kaskus kencang, tahu-tahu muncul ada marketplace dan kita nggak paham tentang marketplace ya, ya udah jeblok kita. Artinya ketinggalan gitu, jadi kadaluarsa gitu. Begitu juga yang mainannya pakai misalnya Multiplay, pakai Blogspot dan juga pakai WordPress, ternyata muncul ada Facebook dan Instagram dan juga media-media yang lain dan kita tidak paham cara bermainnya, ya bisa ketinggalan ya. Nah, lalu ini kemarin setelah dihitung-hitung dan dikerjakan sendiri jauh lebih murah. Estimasi kemarin saya survei dan discuss sama tukang nggak sampai 40 juta karena yang besar nanti cuma ganti kusen, cat dan lain-lain gitu. Jadi saya kerjakan sendiri saja. Bismillah. Insya Allah Senin mulai dikerjakan. Nah, hari ini insya Allah mulai dikerjakan. Hitung-hitung ya kira-kira begitu. Nah, gimana? Nah, menurut saya it's okay. Jadi ketika dalam declining, sebenarnya turun, tapi dia tidak rugi, dan di sisi lainnya ini ada opportunity. Nah, ini maka masuknya di tahapan yang kedua tadi. Saya menyebutnya yang kedua. Ini bukan declining, karena turunnya tidak rugi. Jadi dia masuknya ke arah shifting dari dari online masuk ke offline gitu. Nah, jadi itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Yang penting satu, pesan saya, sudah terukur budgetnya dan sudah terukur resikonya. Anggaplah tadi biaya keluar 40 juta, ternyata sudah disiapkan. Nah, basis marketnya sudah dibangun gitu ya. Nah, ketika seandainya ternyata nanti nggak optimal, ya misalnya, oh ini ya kita sudah prepare bahwa 40 juta itu dana yang memang bukan dana hutang, bukan dana pinjam, bukan dana ini, dana yang memang idle yang sudah siap kita investasikan untuk pengembangan usaha. Bagi saya itu nggak ada masalah ya. Nah, ini malah namanya tahapan yang kedua tadi, shifting dari online menuju ke offline gitu. Nah, tapi ada lagi mungkin yang lain, yang bisnisnya dia sedang declining, turun gitu. Kalau sedang turun gimana? Maka saran saya, ini ada beberapa kalau juga teman-teman yang tanya, maka saran saya adalah apa? Memang mau nggak mau strateginya salah satunya adalah pivot gitu. Nah, kemarin saya ketemu di LKC, saya alhamdulillah dari LKC ketemu dengan salah satu teman di OYC 4. Beliau menunjukkan ke saya, Pak Ruslan, lagi menginstal playground di LKC. Beliau cerita, Coach, ini salah satu inspirasi juga nih cerita kita, inspirasi dari teman kita di OYC. Saya selama masa pandemi ini akhirnya membuat produk baru kata dia. Buatnya apa? Dia membuat meja kayu yang untuk market segmennya menengah ke atas. Karena segmennya dia yang sebelumnya dia jual apa namanya untuk apa namanya kayak playground dan lain-lain sarana permainan lagi declining banget, turun banget omsetnya. Akhirnya dia shifting ke barang antik. Oh, ngeri kan? Shiftingnya ke barang antik. Buat meja, yang satu mejanya harganya 5 juta, 4 juta. Cuman meja doang itu belum sama apa namanya kursi-kursinya gitu. Dan dia cerita, Coach kemarin saya jual meja itu ukurannya ya cuma segini, ini kecil nggak begitu besar kata dia. Tebelnya minta berapa 7 cm atau berapa gitu kata dia. Saya kasih harga sekian gitu. Ternyata dia nggak nawar. Terus dia minta cuman bisa nggak ditebelin lagi hampir 10 cm gitu. Terus saya langsung aja dia nyeplos dikasih harga 7 juta. Satu meja kecil 7 juta gitu. Dan nggak nawar ternyata kata dia gitu. Dan akhirnya sekarang dia terjun di sana nama Pak Ruslan ya dari
apa namanya, teman-teman SBC dari Jogja. Dan itu Masya Allah itu keren banget menurut saya. Nah, inilah salah satu contoh strategi. Ketika kita mau pivot, berganti bisnis, sorry, bukan berganti bisnis secara keseluruhan ya. Pivotnya kalau bisa inline dengan usaha awal gitu. Jadi sumber daya manusianya, sumber daya keahlian dan juga apa namanya sumber daya pendukung kayak peralatan dan lain-lain. Kalau bisa masih menggunakan yang ada gitu. Cuman kita geser nih, kita pivot dengan market yang berbeda, dengan produk yang berbeda gitu. Ya memang seolah-olah kayak ganti bisnis, tapi sebenarnya ada sebagian yang masih kita gunakan dari yang awal. Jadi nggak benar-benar 100% total berganti. Nah dia geser marketnya menengah ke atas gitu, dengan produk yang dikira inline gitu. Dan ternyata apa? Ternyata orang nggak nolak gitu, langsung aja oke gitu. Jadi ini menurut saya inspirasi yang keren juga, luar biasa gitu. Dan kemarin dia cerita ke apa namanya, ada saya, ada Kang Aldi juga, dan pertumbuhannya selagi bagus-bagusnya, dan selama masa pandemi ini justru itu menyelamatkan gitu. Nah ini kan keren menurut saya ya. Nah, dan yang ketiga, kalau kita sedang growth. Nah, kemarin saya juga sempat dari adquisi mau ke Surabaya, mampir ke apa namanya, ada Bun Pizza. Ini teman-teman OSBC OYC 4 juga. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ketika saya mampir ke sana sedang galau, tanya, "Coach, ini saya mau buka cabang. Menurut Coach Ridwan gimana?" Saya waktu itu menyarankan, "Kondisimu gimana? Omset?" "Ya alhamdulillah bagus," gitu. Walaupun banyak online, banyak ini apa segala macam. Dia galaunya kenapa? Permintaannya mayoritas dari online. Permintaannya mayoritas dari online. Nah, semua ekspansi ini kan butuh biaya, butuh cost. Bagus atau tidak? Saya bilang waktu itu saya coba yakinkan kalau lagi scale up, lagi growth, bertumbuh, scale up aja nggak apa-apa. Saya bilang waktu itu, buka cabang. Bahkan saya target satu hari harus tembus di angka 2000 loyang gitu. 2000 loyang, nggak tahu sekarang udah tembus berapa. Buka cabang aja, ekspansi saja saya bilang waktu itu. Tempat sudah waktu itu udah mulai dapat, dan dia galau kenapa? Nanti memungkinkan dead in atau tidak? Nggak usah mikir dead in atau tidak, tapi berpikirnya apa? Menambah titik distribusi, mengakuisisi market yang berbeda. Ternyata ketika kemarin saya ketemu, outlet pertama omsetnya sudah kalah dengan outlet kedua yang lebih kecil gitu. Jadi artinya ini kalau kita nggak nyoba itu kita nggak akan tahu. Apalagi kalau kondisi bisnis kita trennya sedang naik, maka eksekusi gitu menurut saya. Jadi apalagi kemarin materinya kita extreme execution kan. Nah ini adalah 3 contoh apa namanya inspirasi kita dari 3 kondisi ketika kita mau ekspansi di masa pandemi. Ya itu tips yang pertama tadi, analisa bisnis kita. Ya. Nah yang kedua, tes dan ukur. Jadi tips yang kedua, kalau Anda mau ekspansi, jangan langsung masif. Gitu, jangan langsung masif. Saran saya, lakukan tes dan ukur dulu gitu. Jadi, saya mau buka cabang. Saya yang pertama ini ya. Pendekatan yang pertama, kalau Anda tren bisnisnya sedang growth, sedang naik tadi. Nah, kalau tren bisnis sedang naik, sedang growth, tes dan ukur dulu. Saya mau buka cabang di satu tempat. Maka apa yang dilakukan? Pakai booth kecil dulu atau pakai apa? Anda tes market di sana. Marketnya nerima atau tidak? Produk apa yang paling diterima? Harga berapa paling diterima? Apa yang paling dicari gitu. Nah, itu Anda melakukan yang namanya tes market. Nah, kalau Anda dalam kondisi yang kedua, tadi online mau ke offline atau apa yang istilah saya namanya shifting, juga lakukan tes market. Jangan langsung besar-besaran gitu ya. Pakai strategi yang sederhana dulu gitu. Jadi artinya Anda trial dulu dengan promo, Anda tarik, cari feedbacknya dan seterusnya. Ya. Nah dari sini tujuannya adalah untuk apa? Mengembangkan inovasi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari customer. Ya. Kebutuhan dari customer. Anda coba belajar video-video tentang design thinking, creative innovation. Itu di sana banyak sekali ide. Jadi ada lean startup gitu. Itu banyak banget apa namanya teori-teori bagaimana caranya untuk kita melakukan ekspansi atau melakukan yang namanya inovasi yang benar-benar berbasis dari kebutuhan customer. Itu powerful banget. Nah, yang ketiga, kalau Anda declining dan Anda mau pivot juga sama. Ketika Anda mau ekspansi dengan produk baru, jangan langsung gede-gedean. Ya kemarin apa namanya Pak Ruslan juga bisa cerita, wah ini untungnya memang gede, marketnya memang gede, tapi tingkat keberhasilannya hanya 30%. 70% di awal itu error, salah, gagal gitu katanya. Nah, ini kan berarti kan keren. Dia berarti sudah melakukan yang namanya tes dan ukur. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tips kita hari ini yang terakhir ya. Nah, jadi ketika yang pertama tadi kita sudah melakukan assessment, yang kedua melakukan tes dan ukur. Nah, apakah hasilnya dari tes dan ukur itu ada 3. Hasilnya apakah oke, market setuju dan marketnya apa namanya menerima dengan antusias. 2, ternyata menolak marketnya, nggak cocok nih dengan inovasi kita. Atau yang ketiga, so-so saja, biasa aja gitu. Nah ini maka Anda harus ngelihat. Kalau ternyata marketnya menolak, maka Anda harus cepat-cepat evaluasi, cari feedback seperti apa yang diinginkan. Kalau so-so saja, maka Anda promosikan lagi agar dapat data feedback lebih banyak.
Tapi Anda sudah tahu bahwa itu agak sedikit penetrasinya agak berat. Tapi kalau marketnya ternyata menerima dan antusias, hajar. Itu berarti Anda sudah ekspansinya udah tepat gitu, inovasi udah tepat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga kalau seandainya sudah dilakukan apa namanya asesmen pribadi dalam bisnis kita, yang kedua kita sudah melakukan validasi, tes dan ukur tadi itu namanya validasi, measurement. Nah, yang ketiga ini saya menyebutnya namanya istiqomah gitu ya, atau melakukan namanya sustainability gitu. Bisa juga menggunakan pendekatan namanya kaizen gitu ya. Karena banyak orang kadang-kadang nggak istiqomah gitu, nggak sustain. Ketika mereka melakukan inovasi, trial gitu ya, anget di awal aja, awalnya anget, oke gitu, tapi di situ melempem lagi gitu. Ketika nggak begitu powerful, semangatnya hilang lagi gitu, nggak bisa gitu. Maka kita sebenarnya ketika kita jangan anget-anget tai ayam lah gitu, maksudnya semangat cuma di awal doang gitu. Wah inovasi kita mau ekspansi kita mau ini, baru buka baru ini udah lontur, udah semangatnya udah hilang. Dan ini banyak banget yang mengalami kayak gini. Nah, jadi maka apa? Maka ketika ada inovasi, pastikan Anda kencangin terus sampai berhasil. Kalau nggak berhasil gimana? Validasi tadi, validasi, measurement, terus saja. Kayak Kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Ya, jadi terus cari sampai menemukan pola yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan market. Karena market itu sangat dinamis dan kita nggak bisa dikte pasar. Jadi market itu dinamis banget dan kita nggak bisa mendikte pasar kita. Nah, itulah 3 inspirasi kita hari ini tentang bagaimana tetap bisa ekspansi di masa pandemi ya. Nah, ini alhamdulillah pagi ini ada Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang hadir dari Bali ya. Ada Cime ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga ada Mbak Denny dari Surabaya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rahmat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Farid. Wah, lama Mas Farid nggak ketemu ya. Waalaikumsalam. Mbak Dia hadir juga dari Malang. Masya Allah. Ada Mbak Aya ini ya dari Tenggarong. Masya Allah ya. Oke, ada Surabaya, Pak Parman, ada Pak Tambis, nah ini ada Pak Denny, alhamdulillah dari Kediri, banyak nih. Nah, ini ada menarik nih, ada sebuah cerita, kita akan lihat ya, kita kupas sedikit. Kata Mbak Arya, betul coach, pas PPKM dan penutupan jalan pada saat weekend di outlet saya coba tes pasar, buka mini booth di titik lain di daerah padat penduduk. Alhamdulillah omsetnya malah sama kayak outlet besar sebelum PPKM. Alhamdulillah kemarin coba buka lagi di titik baru lagi di daerah padat penduduk lagi. Lainnya doain ya coach biar bisa istiqomah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah saya dengar ceritanya dengar cerita ini jadi aduh terharu. Masya Allah luar biasa. Semoga Allah berikan kebangkitan dalam bisnisnya Mbak Aya ya. Kemarin beliau sempat kena musibah juga di operasional di usahanya, tapi masya Allah cepat banget bangkit dan spirit untuk kebangkitannya luar biasa. Semoga selalu Allah beri kekuatan, Allah kasih keberkahan dan Allah beri keistiqomahan dalam usahanya dan memberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah ya buat Mbak Arya dan juga seluruh keluarga besar di SBC. Masya Allah luar biasa ya. Ada Bu Rita Probo, alhamdulillah nyimak juga. Ada Mbak Fufu ini, waalaikumsalam. Pak Jainal, ada Pak Khairuddin, ya ini dari Bali dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah, ya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh seputar topik kita pagi hari ini tentang ekspansi di masa pandemi atau mungkin mau punya pertanyaan yang lain, saya persilahkan. Silakan. Sembari menyeruput kopinya ya. Ada dari Makassar juga hadir, Masya Allah. Tapi, adakah yang bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita close dulu hari ini. Oke, sembari menunggu pertanyaan, saya berikan sebuah closing statement kita di pagi hari ini. Sahabatku sekalian, bahwa berinovasi atau beradaptasi dengan keadaan itu adalah satu kemutlakan gitu. Jadi, apa yang kita rasa benar kemarin, itu bisa jadi sudah tidak benar hari ini. Itu prinsip dasar dari inovasi. Kalau dalam dunia akademik kita sering menyebut namanya riset.
Research itu sebenarnya saya lebih lebih suka menggambarkannya bukan penelitian gitu ya. Tapi bagi saya riset itu kayak kita melakukan pencarian ulang. Gitu. Jadi re dan search gitu. Jadi dua hal ini dari dalam satu kata itu ada dua, pencarian ulang gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena kebenaran kemarin belum tentu menjadi kebenaran hari ini, kecuali kebenaran yang datangnya dari Allah. Al-Qur'an itu dari dulu sampai sekarang tetap ya kira-kira gitu. Tapi kebenaran yang manusia temukan itu tidak mutlak gitu. Bisa jadi besok sudah berubah kebenaran itu. Contoh, dulu kalau ada pertanyaan tentang planet terjauh dari di tata surya kita di Bima Sakti itu apa? Mungkin orang jawabnya Pluto. Tapi hari ini kalau seandainya kita jawab Pluto, bisa jadi salah jawaban kita. Gitu. Karena kalau dulu benar, zaman saya dulu, wah, planet terjauh dari tata surya kita dari matahari adalah apa? Pluto. Oh benar jawabannya. Sekarang salah udahan. Kenapa? Setelah dilakukan yang namanya riset, pencarian ulang, ternyata bukan Pluto planet terjauh di tata surya kita. Ternyata sudah ditemukan yang baru gitu ya. Dan akhirnya itulah jawaban yang benar gitu. Nah, ini juga sama dalam teori bisnis. Dulu kita menganggap bahwa dengan hanya sekedar mainan WordPress, blog, kita hanya sebar brosur, kita hanya menggunakan WA, itu sudah berhasil gitu, sudah powerful. Tapi hari ini ternyata itu sudah tidak lagi powerful gitu. Kenapa? Karena market itu dinamis sekali. Dunia itu berubah begitu cepatnya. Apalagi nanti mau ada era apa namanya 5G, ada era wah yang lain-lain itu sudah akan disrupt begitu luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu konsep yang tadi saya sampaikan adalah innovation, adaptation. Ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat dengan melakukan inovasi gitu. Tapi inovasi yang berbasis dengan customer need atau customer focus. Nah, sehingga inovasi kita benar-benar bisa diterima oleh market kita. Nah, ini yang penting untuk kita pahami gitu ya. Kalau kita melihat ya, para rasul aja diturunkan di zaman yang berbeda dengan mukjizat yang berbeda dengan pendekatan dakwah yang berbeda. Berarti artinya apa? Era atau masa itu berubah gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat era atau masa berubah, zamannya Nabi Musa dulu dakwahnya eranya era para penyihir gitu ya. Jadi Allah kasih mujizat ya kira-kira menyerupai sihir, tapi itu dari Allah datangnya dan itu kebenaran gitu. Jadi tongkat dilempar jadi ular, ularnya bisa makan ular kecil-kecil, tongkat dipukulkan ke laut bisa membelah lautan. Eranya Nabi Musa ya. Karena musuhnya seperti itu. Ketika masuk di eranya Nabi Isa, ya yang diberikan adalah mujizatnya apa? Pengobatan. Kenapa banyak para tabib apa segala macam bahkan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan sempat menghidupkan orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Nah, ketika eranya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, nah eranya udah berbeda. Syair-syair orang sangat gandrung sekali dengan yang namanya syair. Maka Allah turunkan Al-Quran gitu, yang para penyair pun akhirnya kagum dan takluk gitu, dan nggak ada yang bisa mengubah atau membuat seindah atau sebaik dari Al-Quran yang Allah turunkan itu. Nah, ini contoh sederhana bahwa era itu berganti terus. Dan di era kita sekarang pun eranya berubah gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita juga beradaptasi gitu ya. Nah, insya Allah ini. Ya, oke. Kita coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah hadir. Pak Hairudin, saya ekspor clothing, dulu offline, sekarang saya buat web dan banyak permintaan tapi kecil dan perlu waktu untuk besar. Pabrik perlu saya tambah atau apa yang pabrik perlu saya tambah? Apa yang harus saya lakukan karena waktunya panjang untuk returnya. Baik. Nah, tadinya adalah ekspor clothing gitu ya. Pasti skalanya gede kalau sudah ekspor clothing gitu ya. Jadi sekarang kita dibuatlah web dan banyak permintaan tapi kecil gitu. Nah, maka gini, kita harus bisa membedakan namanya B2B dan B2C gitu. Nah, B2B itu adalah business to business. Kalau B2C business to customer. Nah, ketika kita tadi sudah mainnya export clothing, maka kita harus tahu dulu yang namanya adalah persona buyer kita. Jadi customer profile kita tuh kayak mana? Customer profile kita tuh apa sih? Perusahaan kah? Maka dia para buyers itu importirnya itu kira-kira tipikal yang seperti apa gitu, perusahaan yang seperti apa. Nah, maka kita harus paham bahwa bisnis itu punya market segmen yang berbeda. Ketika membuat web, bisa jadi Anda bergeser dari B2B menjadi B2C. Bergeser dari yang tadinya bisnis to bisnis menjadi bisnis to customer gitu. Jadi yang tadinya dia partai besar ngambilnya sekarang menjadi akhirnya end user yang dia kecil. Nah, ini strateginya udah nggak sama.
Kalau Anda main B2B, ya pasti dia penerimaannya partainya besar gitu ya. Walaupun mungkin konsekuensinya biasanya pembayarannya mundur. Tapi kalau Anda B2C, terima cash di depan, cash flow-nya cepat, tapi ya itu tadi, nilai partainya kecil. Anda harus main volume yang sangat besar sekali. Pendekatannya nggak sama. Kalau B2B Anda mainnya adalah entertain, personal approach, dan seterusnya. Tapi kalau B2C Anda mainnya reseller, agen, distributor gitu. Jadi jaringan distribusi yang harus sangat besar. Nah, masalah pabrik menurut saya sih jangan dulu ya, ekspansinya bukan ke sana. Tapi kalau memang misalnya kan Anda sudah pernah punya market yang besar, pasti sudah punya okupansi, optimalkan dulu okupansi yang ada gitu. Kecuali Anda memang maklun ya, sifatnya kerjasama dengan yang lain. Mau nambah nggak masalah gitu. Karena apa? Karena kita tidak menanggung biaya produksi. Oke. Nah, ini contoh kalau seandainya kita bermain nih, tapi kita harus paham ya bedanya B2B dan B2C karena strateginya nggak sama. Ini yang harus kita pahami betul ya. Nah, ini ada dari Bu Santi. Kalau ekspansi nggak inline dengan bisnis saat ini, bagaimana Coach kira-kira? Nah, itu namanya pivot tadi ya. Pivot itu nggak inline. Boleh atau nggak? Boleh. Catatannya adalah bisnis yang pertama memang sedang declining, kayak ibaratnya kita naik kapal, kapal kita sedang bocor tuh. Hampir tenggelam, mau nggak mau kurangi beban. Nah, setelah kurangi beban, tapi jangan dibuang ke lautan kan. Keluarkan sekoci. Keluarkan sekoci. Nah, kita selamatin pakai sekoci. Nah, sekoci ini memang bisnis lain yang memang boleh inline, boleh nggak inline. Tapi kalau bisa mulai dari yang inline dulu. Maksudnya inline itu skillnya, keahliannya, resource-nya gitu. Jadi kalau memang sudah nggak memungkinkan yang inline, maka basisnya adalah market. Mana market yang memang lagi potensi untuk digarap, yang memang dia punya power buying, yang dia punya kemampuan beli, udah itu garap itu dulu aja gitu. Nah walaupun dia nggak inline nggak apa-apa, tapi sifatnya sekoci. Yang penting menyelamatkan perusahaan kita dulu, karyawan kita gitu, itu nggak ada masalah. Ya. Oke, di Bali, Tuban hadir. Oh, Masya Allah, sudah ada yang dari Tuban juga nih. Nah, ini ada dari satu lagi teman kita, dari Abu Alif Oyeh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tips merekrut karyawan dengan sistem gaji coach. Dulu pernah punya karyawan, tapi cuma kerja paling lama 3 bulan coach. Sedangkan saya ngajarinya lumayan lama coach. Terima kasih. Nah, karena ini temanya sedikit berbeda tentang SDM, Anda mungkin bisa lihat di postingan saya beberapa waktu lalu, saya sempat bahas tentang SDM. Apakah SDM itu aset atau SDM itu cost? Nah, ini apa namanya pendekatan yang berbeda yang harus kita pahami. Insya Allah saya jawab nanti di hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu di tema kita Wirabu Usaha, saya akan ambil topik jawab pertanyaan dari Abu Ali Oyah ini ya, tentang tips tentang SDM, bagaimana ngerekrut, bagaimana caranya memaintain, bagaimana cara ininya. Ini akan jadi tema kita di hari Rabu besok ya. Jadi saya izin untuk dijawabnya tidak hari ini, tapi dijawab di hari Rabu ya. Kenapa? Karena kalau bahasnya pendek, sayang banget materinya bagus ya tentang SDM ini. Kita jawab di hari Rabu. Pak Ismail dari Bali, Masya Allah hadir. Nah ini ketemu juga nih teman-teman dari Bali ya. Mbak Rita hadir, Masya Allah. Udah olahraga belum Mbak? Mbak Rita ini sekarang kalau olahraga pagi-pagi sembari dengerin kopi pagi. Alhamdulillah. Ya, Mas Parman, ya oke. Ini bertanya coach dari Mas Ahmad. Awal pandemi jilid kedua 2021 dibuka usaha es kopi susu kekinian model kedai karena PPKM, coba buka channel distribusi melalui booth di awal bulan Juli kemarin. Alhamdulillah lumayan hasilnya. Nah, planning saya kalau mulai booth hasilnya lebih baik, maka kedai akan saya tutup dan ingin fokus membangun booth-booth yang lainnya alias mengembangkan franchise es kopi susu kekinian. Gimana menurut Coach Ridwan? Karena perjalanan kedai secara operasional lebih besar. Pertanyaan kedua, masa depan bisnis es kopi gimana Coach ya? Saya lihat banyak pemainnya di era sekarang. Oke, baik. Yang pertama, sebenarnya gini, ciptakan permainan kita sendiri dalam bisnis apapun itu. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kita nggak tahu bisa keikut arus ke gulung gitu. Jadi, walaupun kita bisnisnya adalah bisnis es kopi, apple to apple sama orang kayaknya sama gitu ya. Tapi kita harus punya permainan kita sendiri, yang orang lain nggak tahu permainan kita. Itu kuncinya keberhasilan kita di bisnis itu. Jadi, mau apapun itu bisnisnya, ciptakan permainan kita sendiri. Yang artinya permainan itu apa ya? Rule of the game di bisnis kita yang kita tahu A to Z-nya dari A sampai Z-nya, yang kita memang bermain di situ, kita menikmati di situ, kita hidup di dalam itu gitu. Nah, itu akan menjadi satu, kita nggak terlalu pusing dengan kompetisi di luar sana, orang bermain apa gitu segala macam, nggak apa-apa. Orang punya permainan, kita punya permainan gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan the game of business gitu. Jadi benar-benar bagaimana sih kita itu punya
apa ya namanya, satu konsep bisnis yang bisnis model itu yang memang itu walaupun kayaknya sama tapi sebenarnya berbeda ya kan, dengan bisnisnya orang lain. Nah, saya jawab dulu tentang channel distribusinya ya. Dari kedai ke booth, menurut saya divalidasi gitu. Divalidasi itu artinya dua-duanya divalidasi. Kedai tetap kita lakukan, kita punya, dan apa namanya, booth diekspansikan juga nggak apa-apa gitu. Nah, cara menilainya gini, kalau memang kedai itu mau kita memang sudah nggak sanggup lagi kita untuk mengelola karena cash flow, karena yang lainnya sudah dioptimasi ternyata nggak jalan, sudah mulai di booster ternyata diiklankan dan lain-lain juga ternyata nggak jalan, di titik declining dan cash flow-nya sudah bisa mengganggu usaha Anda, di close nggak apa-apa, suntik mati aja, nggak usah baper. Tapi kalau ternyata dia masih bisa hidup, minimal membiayai dirinya sendiri. Jadi dari operasional kedai tadi itu untuk gaji karyawan, untuk sewa tempat, untuk apa dia masih bisa hidup, pertahankan. Kenapa? Itu brand Anda, ya. Jadi ketika Anda dari kedai turun ke gerobak, kan Anda kan membuat lini di bawahnya. Kedai itu akan menjadi pengungkit leverage untuk kedai apa but-but Anda yang kecil. Kenapa? Karena sudah ada yang gede, ternyata ada yang kecil. Maka orang udah tahu brand yang besar. Tapi kalau seandainya cash flow sudah terganggu karena itu udah apa namanya suntik mati, nggak ada masalah, ya nggak usah baper juga. Tapi Anda harus konsisten untuk menjaga brand. Jangan buka tutup, buka tutup, buka tutup. Kalau buka tutup, nanti akhirnya orang apa namanya nganggap kita nggak serius ya. Nah yang kedua, nah nanti akhirnya pengen mengembangkan boot-boot yang banyak gitu ya. Nah dan akhirnya di-franchise-kan. Kalau saya sebenarnya nggak masalah sih, bebas-bebas aja gitu. Walaupun saya sekarang dulu saya pemain franchise ya. Outlet saya franchise itu hampir 500-an lebih gitu, dari mulai boot yang kecil sampai yang besar. Batagor Jepang itu 250 lebih gitu, Cincau Puccino ya kayak mungkin yang mau Anda kerjakan itu saya sudah punya hampir 200-an juga, ada me time, ada milk time, dan macam-macam lah pokoknya yang sudah kita ekspansikan dalam waktu hanya kurang lebih sekitar 3 tahunan lah. Saya mulai ngembangin franchise kemitraan itu 2010 sampai 2013 gitu, itu udah 500 lebih gitu. Nah, kalau Anda tanya kira-kira franchise itu seperti apa gitu, nah saya 2015 mulai berhijrah, geser konsep model partnership itu sekarang sudah tidak menggunakan pendekatan dilepas kayak franchise gitu, karena apa, sayang sebenarnya gitu. Jadi ketika menggunakan pendekatan franchise yang artinya kita hanya jual boot, gerobak, kita lepas, itu kemungkinan sustainnya itu kecil gitu. Jadi kecuali mereka yang punya brand udah kuat banget gitu. Maka saya menggeser menggunakan pendekatan under management gitu. Jadi kemitraan partnership yang pengelolaan ada di kita. Effort lebih gede tapi lebih sustain, lebih kuat, lebih bisa dioptimalkan. Nah ini memang beda-beda orang, mungkin beda pendekatan ya mungkin. Tapi nggak masalah, ini saya hanya ngasih ide dan gagasan. Saran saya sayang sih kalau di franchise dilepas gitu, karena Anda cuma dapat ya apa namanya easy money di depan, tapi habis itu kelanjutannya nggak jelas. Kalau Anda mau, ya nanti dalemin lagi, matengin dulu konsep bisnisnya. Itu yang penting menurut saya. Ke depan bisnis kopi gimana? Kopi itu akan terus ada karena orang Indonesia itu senang ngopi. Cuman bisnis modelnya yang akan terus berganti. Ya, kalau Anda mau lihat dulu ya, saya udah pernah buat satu roadmap, gitu. Bukan roadmap biasa, analisa sederhana lah riset saya. Dulu saya di Malang itu tahun 2000-an itu orang ngopi itu senengnya kopi di pinggir jalan, sembari nongkrong, cangkruk, kopi hitam pahit gitu ya. Paling kalau misalnya yang nggak kopi hitam ya kopi susu gitu. Kalau kopi hitamnya cari yang tebel, kopinya dibuat CT gitu. Itu tahun 2000-an gitu. Lalu bergeser, muncul ada namanya kopi shop gede-gede. Wah itu ada macam-macam kopi shop apa namanya gede-gede gitu ya. Muncul bertebaran, jeret, orang bergeser, beralih ke coffee shop gitu. Setelah coffee shop sudah mulai bertebaran kemana-mana, besar, orang bosan, mulailah muncul ada kopi-kopi kekinian yang kecil-kecil. Waktu zaman itu pakai booth dengan ada cincau puccino dan lain-lain itu, kedai kopi kecil-kecil, berubah lagi marketnya, bergeser lagi. Lalu sudah dari mulai dari gede ke kecil, kecil udah banyak gitu ya, dari model gerobakan ke gerobakan, berubah lagi konsepnya gitu ya, open space dan seterusnya. Nah jadi artinya sebenarnya tren kopi itu akan ada terus, tapi trennya akan berubah terus gitu. Sekarang masuk ke kopi kekinian. Kopi kekinian menurut saya ini sudah hampir declining gitu ya. Hampir declining itu maksudnya sudah trennya kayaknya sih sudah akan berganti sebentar lagi. Saya nggak tahu nanti jadinya apa. Kalau sekarang sudah mulai bergeser, orang senangnya ngopi yang apa namanya mungkin di rumah, botol apa segala macam gitu. Jadi tren itu akan terus berubah. Nah, jadi itu yang saya bilang, punyalah permainan sendiri, jangan ikut permainannya orang lain. Anda kan terombang-ambing gitu. Kalau punya permainan sendiri itu enak gitu. Ya. Nah, semoga paham apa yang saya maksud dengan permainan sendiri itu. Ya Anda coba nanti dalemin lah ya, coba pahami, resapi, hayati apa yang saya maksud kira gitu ya. Kalau masih kurang, nah nanti pas OYC boleh ngobrol lagi. Ya.
Jalva Avancoach, bagaimana cara mengembangkan bisnis gamis di tengah persaingan yang sangat ketat? Nah, poinnya gini, Anda jangan terlalu fokus dengan persaingannya gitu. Tapi fokuslah untuk menciptakan marketnya kita gitu, menciptakan konsep bisnis kita sendiri sehingga kita bisa keluar dari permainan kapanpun itu. Jadi gini, semua bisnis itu persaingannya ketat gitu. Kira-kira itu dulu yang perlu saya pahami. Bedanya dulu ada nggak tahu, sekarang jadi tahu gitu. Jadi semua bisnis apapun bisnisnya itu pasti ada kompetisi. Dan semakin bisnis itu menjanjikan, maka semakin kompetisinya akan semakin ketat, ya. Jadi semua bisnis itu ada kompetisinya gitu. Karena semua orang itu mencari tempat di mana banyak uangnya gitu. Jadi sama seperti semut, di mana ada gula berkumpullah semut yang banyak gitu. Nah, tinggal Anda punya jiwa fighter sejati atau Anda apa namanya nggak punya jiwa fighter gitu, nggak punya jiwa pemenang. Kalau namanya jiwa pemenang, semakin banyak pemainnya semakin senang. Wah, semakin menarik nih. Semakin kita bisa belajar sebanyak strategi yang lainnya gitu. Jadi dunia gamis itu dari dulu itu udah red ocean gitu. Jadi kalau misalnya ada ngerasa sekarang semakin banyak persaingannya, berarti dulu kurang banyak gaulnya gitu. Maksudnya kurang banyak bermainnya gitu. Jadi sebenarnya dari dulu sudah red ocean. Dari zaman dulu itu berganti terus pemainnya. Dari zaman Tanah Abang pindah ke online, online pindah ke marketplace, marketplace sekarang dunia distribusi dan seterusnya. Dari dulu sudah red ocean. Ya. Jadi gimana? Nggak usah pusing, jalanin aja gitu. Ya. Tapi Anda harus belajar mengatur strateginya. Apa yang dilakukan sama kompetitor, ya Anda pakai prinsip Blue Ocean. Nah, cek tuh, belajar lagi tentang Blue Ocean strategi. Kayaknya nanti kita akan angkat tema juga tentang Blue Ocean ya di pekan-pekan depan. Jadi bagaimana kita bisa ini? Tapi prinsipnya sederhana lah, rezeki itu nggak akan tertukar. Jadi kalau saya sih sederhana, mau kompetisi sebanyak apapun, itu saya kadang ya saya pelajari, saya amati, tapi saya yakin bahwa Allah itu tidak akan menukar rezeki. Tapi ada sisi ikhtiar yang harus kita optimalkan. Sisi ikhtiar inilah yang saya selalu yakin, kalau saya berikhtiarnya saya optimalkan lagi, mau kompetitornya sebanyak apapun, yang menang pasti yang ikhtiarnya terbaik, kira-kira gitu. Maka pas saya perbaiki ikhtiar, semakin bagus ikhtiarnya. Tapi saya nggak pernah pesimis dengan berpikir bahwa, wah kalau semakin banyak kompetitor bisa mengurangi rezeki saya. Enggak. Kenapa? Kompetitor itu ya juga punya rezeki, saya juga punya rezeki. Nah, itu prinsip sederhananya. Tapi bagaimana kita membangun konsep apa namanya bisnis yang matang dan eksekusi yang ekstrim, extreme execution. Nah, itu pendekatannya kira kayak gitu. Jadi jangan khawatir dengan persaingan gitu ya. Nanti kita bahas namanya teorinya Blue Ocean Strategi. Nah, nanti jadi sudah punya dua tema kita di pekan depan, yaitu nanti satu tentang HRD, insya Allah hari Rabu besok, nanti hari Senin depan kita akan bahas tentang kompetisi ya. Uh, Apakah coach ada pendampingan khusus ke company untuk develop bisnis, menganalisa bisnis karena saya ingin target omset tertentu dalam masa tertentu? Ya, ikut OYC. Ya, sebenarnya apa namanya tidak harus dengan saya. Banyak orang yang bisa membantu kalau memang butuh advice gitu ya. Nah, ikutin kajian-kajian seperti ini di setiap pagi saya setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat itu insya Allah saya apa namanya share. Masih kurang gabung di SDC cari mentor di KPB. Masih kurang istiqomah dulu di KPB. Nanti ikut OYC, itu gratis OYC gitu ya. Sudah ikut OYC kok masih kurang, ikut KLP gitu. Dan semuanya gratis gitu. Jadi, tapi yang penting komitmen dan konsisten. Saya jujur sebenarnya apa ya namanya meluangkan waktu, tenaga dan semuanya untuk mendampingi teman-teman ya. Jadi dengan banyak cara, dengan banyak channel, dengan banyak media. Uh, Insya Allah ya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Tapi saya cari memang teman-teman yang komit, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang mau mengembangkan dirinya dan mengembangkan orang lain. Nah, kalau itu memang kita sevisi, ya, ayo belajar bareng-bareng ya. Nah, tinggal nanti cari itu ada Pak Ismail kan, Pak Herudin, nanti bisa ngobrol sama Pak Ismail untuk ikut KPB, ikut OYC dan seterusnya. Nah, Green Tebu, Cak Kotrik, kami pernah merasakan bisnis capcin. Sangat mempesona kala itu. Iya, karena berubah dari capcin sekarang jadi Green Tebu, sekarang buka lagi kan ada susu. Tapi intinya adalah istiqomah. Ada bisnis yang dia memang produk life cycle-nya, PLC-nya dia pendek ya 2 tahunan gitu. Nggak apa-apa, Anda nikmatin 2 tahun, tapi Anda harus cepat setelah 2 tahun, jangan baper ketika memang trennya sudah declining. Anda cari momentum apa yang akan naik lagi. Jadi Anda menjadi, ya istilah saya itu, benar-benar mempelajari PLC-nya, produk life cycle-nya. Jadi usia dari sebuah produk dan bisnis itu Anda harus paham gitu ya. Ini yang harus dilakukan. Jadi Mbak Dia, baiknya ketika bicara sustainabilitas,
Metode menambah titik distribusi itu baiknya pakai sistem buka cabang full team dari kita atau metode reseller SDM-nya dari orang lain begitu coach, tergantung model bisnisnya ya, tergantung model bisnisnya. Saya bisnis di dunia pendidikan itu dari tahun 2005 sampai sekarang, berarti udah 15 tahun lebih. Dalam 15 tahun mungkin lebih dari 5 atau 6 kali saya sudah merubah model bisnis saya gitu. Jadi menyesuaikan dari model zaman tahun dulu awal-awal banget saya buat kampus bos di Malang itu tahun 2005, berkembang dari dunia seminar training dan seterusnya, membuat in-house, membuat lagi ada kelas-kelas tertentu, membuat modul, membuat wah macam-macam lah pokoknya ya. Udah berganti nggak tahu berapa cara. Kenapa? Karena dunianya bergeser terus, berubah terus, dan saya terus beradaptasi gitu. Jadi kalau ditanya dalam konteks sustainabilitas, salah satu cara kita untuk sustain yaitu innovation. Salah satu cara kita untuk sustain itu adalah beradaptasi gitu. Nah, metodenya mana? Menambah distribusi baiknya pakai sistem buka cabang atau kita dengan reseller. Bisnis modelnya seperti apa? Apakah bisnis modelnya itu dia strategik tertutup? Strategik tertutup artinya uh, entry barrier untuk masuk ke dalam bisnis kita itu susah gitu. Jadi artinya resep itu kita pegang, kita kuasai dan duplikasinya itu mudah dilakukan, tapi rahasianya ada di kita. Gimana saya jelasinnya? Jadi intinya adalah entry barrier-nya susah. Nah, kalau kita masuk di bisnis yang entry barrier-nya itu susah, orang itu masuknya nggak gampang untuk masuk ke tempat kita, maka nggak apa-apa kalau distribusinya kita kasih ke orang lain gitu. Misalnya contoh kayak tadi misalnya jualan baju gitu ya, untuk menjahit, cari kain, untuk mendesain apa segala macam itu susah. Udah cari reseller aja. Cari reseller nggak apa-apa. Karena apa? Karena jualannya gampang, duplikasinya gampang, tapi rumusnya ada di kita. Tapi kalau seandainya bisnisnya itu kayak makanan, yang dia duplikasinya susah, entry barrier-nya mudah. Nah ini ya, makanan itu kan duplikasinya untuk melatih menyamakan rasa itu susah gitu ya. Tapi kalau orang diajarin resep dan lain-lain, dia belajar, dia untuk menconteknya gampang. Nah maka saran saya menggunakan pendekatan full time cabang. Nah jadi ini yang harus Anda pahami. Apakah bisnis kita itu entry barrier-nya mudah atau susah? Kalau entry barrier-nya mudah, maka pakai tim sendiri. Tapi kalau entry barrier-nya susah, nggak apa-apa pakai orang lain. Ya, diresellerkan saja. Itu prinsip sederhananya ya. Oke. Oke, sambil jaga gerai susu ini coach pas banget sambil nyimak ngopi pagi. Mbak ada dukur baru nanti jaga gerai es tebu. Masya Allah, luar biasa. Susu itu menurut saya memang trennya udah berubah, tapi yang agak long term sustainabilitasnya susunya pakai susu model-model yang apa namanya pasteurisasi, susu murni yang gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu sustain, tambahin kayak ada STMJ, tambahin apa gitu. Nah kalau mainnya pagi, susu segar yang memang dipakai misalnya kayak untuk ini. Tapi kalau susu model rasa-rasa yang ini apa segala macam itu memang trennya naik dan turun ya. Anda harus paham dulu permainan susu dan punya market khusus kalau bisa bidik perumahan-perumahan, bukanya di perumahan-perumahan yang agak bagus, kasih trial keliling dulu nggak apa-apa gitu ya. Ini kalau memang mau main di susu, karena buktinya sampai sekarang susu itu di Indomaret dan Alfamart itu penjualannya ratingnya masih sangat tinggi banget gitu. Kalau kita lihat kulkas itu ada banyak susu yang untuk anak-anak itu masih penjualannya sangat tinggi. Artinya banyak orang yang masih suka dengan susu sebenarnya. Cuman tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bermainnya. Baik, tak terasa sudah 40 menit lebih ya ngopi pagi kita hari ini di hari Senin, dan semoga ini menjadi satu manfaat di pagi hari ini, menjadi penyemangat untuk ikhtiar kita ya. Teman-teman semua terima kasih sudah menyimak dan semoga menjadi ilmu yang manfaat. Saya doakan semoga usahanya semakin hari semakin berkembang. Pertama yang harus diingat adalah tumbuhkan diri kita dulu. Karena perusahaan kita akan bertumbuh seiring dengan pengusahanya bertumbuh. Tumbuhkan diri kita secara kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas keimanan, keyakinan kepada Allah, kapasitas keilmuan, bagaimana kita mengatur strategi bisnis, dan kapasitas kita dalam mengeksekusi. Ya, kenapa? Saya kemarin baca ada satu quote bagus dari Kang Dewa. Dia bilang, ilmu daging sebaik apapun, kalau nggak dieksekusi, daging itu akan basi. Kira-kira gitu. Jadi, kita punya daging kayak daging kurban itu kalau nggak dimasak-masak jadi rendang, nggak dimakan ya basi juga gitu. Itu benar menarik juga ya. Jadi kalau seandainya kita punya ilmu belajar tapi nggak kita eksekusi, busuk juga gitu kira-kira gitu. Jadi ya maka apa? Maka eksekusilah ya. Jadi
Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, dan salah satu doa kita adalah dihindarkan dari ilmu yang tidak manfaat, karena di akhirat kelak kita juga akan ditanya tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan doa saya semoga di hari Senin ini, dalam pekan ini, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kesehatan, sehingga kita bisa beribadah sebaik mungkin, berikhtiar sebaik mungkin, dan menjalankan usaha kita sebaik mungkin. Dan semoga Allah bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ayo tingkatkan takwa kita agar Allah beri kita solusi dan Allah datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga Anda diberikan ketentraman hati, ya, kedamaian di dalam jiwa, sehingga apapun yang terjadi kita bisa menerima takdir dengan sebaik mungkin dan kita terus bisa istiqomah dalam kebaikan. Semoga keluarga besar kita selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah, anak-anak kita, keluarga kita selalu Allah berikan ketenangan juga hatinya dalam masa pandemi ini, diberikan kebaikan, akhlak, dan semoga kita semua selalu dieratkan ukhuwahnya, ya, apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal ibadah dan Allah ridho dengan seluruh ibadah yang kita lakukan, dan semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan hari ini dijauhkan dari godaan setan, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk benar-benar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, dan Allah tuntun kita dengan hidayahnya untuk terus berbuat kebaikan, ya. Insya Allah itu sahabatku sekalian, semoga manfaat. Selamat beraktivitas, selamat menggenjot energi kita di pagi hari ini untuk melakukan karya terbaik kita, dan selamat berkarya terbaik untuk akhirat kita. Saya Hidi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.